وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر وتذكير النفع والاتباع وإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله بقربه وتوفيقه سبحانه وتعالى. ومن هو مشايخنا من صلي نيات الله يرفع نياتنا بنياتهم وأعمالنا بأعمالهم وتدرؤنا في تدرؤهم إنه ولي ذلك والقدير عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala faslun wa salatul istisqa'i masnunatun. Dan adapun salat istisqa minta hujan adalah masnunatun, hukumnya sunnah. Fa ya'muruhumul imamu bitaubati, maka seorang imam, seorang gubernur hendaknya dia mengajak kepada rakyatnya untuk bitaubati, bertaubat, wassadaqati, bersedekah, wal khuruji minal madhalimi, keluar dari perbuatan kezaliman, wa masalihatil a'da, dan membuat islah kepada para musuh, berdamai, wa siyami thalathati ayyamin, berpuasa 3 hari. Baru kalau nggak keluar juga air hujan, thumma yakhruju bihim fil yawmir rabi', imam keluar bersama para jamaah, para rakyatnya, keluar fil yawmir rabi', pada hari keempatnya setelah dia mengajak taubat, mengajak sedekah, menghindari perbuatan kezaliman, berdamai dengan musuh. Itu keluar bersama para jamaahnya di hari keempat. Jadi sunnahnya memang di tempat yang lapang, bukan di masjid atau mushola. Kalau masih bisa, kalau tidak ada tempat ya udah masjid, mushola bebas. Fi thiyabin badilah, dengan memakai baju yang sederhana. Wastikanatin, dalam keadaan tenang. Jadi nggak terasa gusuk, nggak banyak suara, gitu ya. Udah masing-masing zikir, istighfar, watatoroin, terus memohon kepada Allah. Jadi dari mulai jalan tuh udah banyak minta ampun sama Allah, udah banyak minta turun hujan. Jadi bukan kesempungan sholatnya aja, Pak. Dari mulai 3 hari pertama lagi puasa tuh begitu. Dan ini salah satu bentuk puasa yang wajib selain puasa Ramadan adalah puasa yang disuruh imam. Wa yusalli bihim raka'ataini, kemudian imam menjadi imam sholat raka'ataini, 2 rakaat sholat, kasalatil idain, seperti 2 rakaat sholat Id, Idul Adha atau Idul Fitri. Baru setelah sholat, semayah tubuh ba'dahuma, kemudian dia khutbah setelah sholat tersebut. Wa yuhawwilu rida'ahu, dan kemudian dia merubah posisi ridanya, posisi syalnya. Tatkala selesai di khutbah, ini khutbah kedua loh. Jadi khutbah pertama masih normal, khutbah kedua pas lagi mau doa, nah si imam ini balikin ridanya, tadinya di kanan, di kiri, tadinya di depan, di belakang, begitu ya. Cukup yang pakai rida aja, yang pakai peci
maka disunahi dibalik ya. Begini pakai syarat. Imam begitu juga diikuti oleh makmum. Wayukthiru minad doa, memperbanyak doa, wal istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Wa yad'u bi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal khutbah yang pertama baca istighfar 9 kali. Di awal khutbah yang kedua dia baca istighfar 7 kali. Pengganti daripada khutbah Id, awalnya takbir. Itu hukumnya sunnah. Allahumma ja'alha suqya rahmatin, ya Allah jadikanlah ini air hujan rahmat, wala taj'alha suqya azab, jangan jadi ini hujan azab. Gitu ya. Jadi ini modelnya doanya nih. Kan kalau kita biasanya kalau khutbah Id, khutbah Jumat itu si imam doanya jalan semua ya, kita makmum aminin aja. Jadi ada masa di tengah-tengah lagi doa itu imam doanya sir, makanya imam doanya sir. Jadi bebas dengan lafaz yang beda masing-masing. Ntar dikencengin lagi, gitu ya. Terus kemudian wala mahkin, apa itu mahkin? Mahkin itu seperti azab juga, hujan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian wala bala, jangan jadi ini hujan bala, wala hadmin, wala tarakin, jangan jadi ini hujan yang bisa meruntuhkan bangunan. Ada kemarin hujan di mana itu ya, banjir bandang. Dia membawa satu rumahnya mau rumah panggung. Itu namanya hujan hadmin. Karena juga di Arab sana itu rata-rata bangunannya terbuat dari tanah. Jadi dia kalau pakai semen model kayak kita, tatkala musim panas betul. Jadi kenapa pakai tanah? Ketika musim panas dia ngademin, gitu ya. Ketika musim dingin dia jadi hangat. Unik tuh. Tapi banyak juga sebagian dilapis, jadi luarnya pakai semen. Jadi tatkala hujan ini nggak hancurin. Tapi yang murni yang rumah dulu, yang pakai tanah, hancur pak ya. Dideres saja barang seharian hujan mudah, ada hancur rumahnya, ada apa? Iya, tanah. Walau roket, jangan jadi ini hujan bawa banjir sampai tenggelam rumah. Allahumma ala dirab wal akam wa manabitish syar. Jadi dirab itu selokan ya maksudnya. Ya Allah masukin ini air hujannya ke selokan, ke tempatnya dia. Wal akam, ke tempat yang emang itu rendah bakal minumnya binatang. Kalau di sana kan banyak kayak wadi-wadi itu, yang wadi lembah oasis gitu ya. Ya air hujan turun ini ke situ aja tuh arahnya gitu ya. Jadi mintanya arahnya ke situ. Wamana disyar, jadikan di hujan ke tempat biar tumbuhnya pohon, gitu. Wabutunil audiyah, dan apa namanya, perutnya wadi, perutnya lembah, pokoknya dalamnya lembah. Allahumma hawalaina wala alaina. Tatkala hujannya udah mulai kebangetan ini, boleh juga ini diminta. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah jadikanlah ini hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Jadi suburnya efeknya ke kita, tapi kalau banjirnya yang bikin ini tuh di sono aja, jangan di sini, gitu.
Ini biasanya kalau udah hujannya terlalu banyak, memperbanyak doa yang ini. Jadi misalnya udah 2 jam lebih, kalau berhenti udah Allahumma hawalina la alaina. Boleh tuh dipraktekin di sini. Selain azan, qomat, itu baca Allahumma hawalina la alaina. Gitu ya. Untuk jangan pakai samsu dah sama rokok, jangan begitu aja deh. Ini kadang-kadang dulu ada samsunya, biar supaya begitu ya. Jadi yang pakai sunnah Nabi aja udah. Ada lagi yang dibuka doang Quran dibuka, kagak dibaca, udah taruh di atas lemari atau bagaimana? Kata dia biar hujannya agak turun. Terus kemudian Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma askina ghaitan mughitan hani'an mari'an apa namanya sahabat. Jadi ada sahaan ma'an ghadaqa. Ya Allah, berikanlah atau turunkanlah kami hujan, ghaitan mughitan, hujan yang deras, tapi yang hani'an, yang membawa ketenangan, mari'an, hujan itu enak gitu ya. Ini bukan bawa bala, kan ada hujan seperti turun apa tuh salju ya, bukan salju, batu es gitu ya. Kita pengennya hani'an mari'an sa'an wadaqaq tabaqan mujarrada da'iman ila yaumil. Intinya ini maknanya hampir sama, yaitu hujan yang mendatangkan keberkahan, hujan yang bisa numbuhin tanaman, yang bersubur tanaman, hujan yang bikin tempat airnya ini bisa kita manfaatin masuk ke sumur-sumur kita. Amin. Daiman ila yaumiddin, selalu model kayak begini hujannya ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Allahumma askina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanidin. Ya Allah, berikanlah kami hujan dan janganlah Kau jadikan kami orang-orang yang qanitin, orang-orang yang putus asa dari rahmat. Imam Haddad bilang nggak ada tetesan hujan, nggak ada angin yang bertiup, melainkan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maslahat dan manfaatnya buat makhluk ya di muka bumi. Paham? Jadi nggak ada istilahnya kalau hujan kebanyakan begitu ya. Jadi memang hujan itu sebesar apapun, sekecil apapun, selama apapun itu udah ditentukan nama Allah. Sejumlah rintikan itu udah ditentukan nama Allah sesuai dengan kapasitas manfaatnya buat makhluk. Jadi kalau misalnya ada satu tempat hujannya kebangetan gede, kebanyakan lama, akhirnya banjir, itu efeknya emang diperlukan buat sekelilingnya. Subhanallah, nggak ada angin yang bertiup, melainkan sesuai dengan manfaat untuk makhluk yang Allah ciptakan di tempat itu. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi nggak ada istilahnya nih angin kebangetan banyak ini, enggak. Buat ente memang itu banyak, tapi efeknya buat yang lain itu manfaat. Lalu kayak ada kan modelnya kurma, pohon kurma itu ada kurma laki, ada kurma perempuan. Nah itu proses pembuahannya itu pakai angin pak, medianya angin, yaitu normal aja. Jadi proses perkawinannya itu pakai angin. Jadi bisa jadi angin itu membawa manfaat itu bagi kurma. Kurma nggak jadi kurma kecuali dia ada proses angin.
Allahumma inna bil ibad wal bilad minal jahdi wal ju'i wal dhanki wa la nashku illa ilaik. Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini wal bilad, apa namanya ini, kampungnya ini, minal jahdi, lagi kering, wal ju', lagi apa namanya, lapar, kekurangan makanan, wal dhanki ini apa namanya, lagi paceklik, kering sama ya. Mala nasku illa ilaik. Kami tak mengadu kecuali hanya kepada-Mu ya Allah. Allahumma ambit lana zar'a. Ya Allah, tumbuhkanlah kami apa namanya, tumbuhan, zar'a, tumbuhan. Wa adir lana dar'a. Dan perbanyaklah apa namanya, susu hewan. Jadi dulu kan mereka makannya cuma ngandelin dari sawahnya mereka, dari perkebunan mereka. Terus tambahannya ya dari susu-susunya mereka gitu. Kalau sekarang ada yang orang miara sapi bakal diminum susunya? Jarang, tinggal beli aja di warung sebelah. Ada mau susu model apa aja ada. Rasa stroberi, rasa coklat, nggak mesti apa? Miara sapi nggak mesti, benar kan? Ya cuma ini dulu dia model ini, gitu. Wa adir wala doa. Jadi biar banyak tuh susunya dihasilkan sehingga kami kenyang, ada yang lapar gitu. Wa anzil alaina min barakatis sama, turunkanlah kepada kami keberkahan dari langit. Wa anbit lana min barakatil ard, dan tumbuhkanlah segala keberkahan yang dari bumi. Jadi minta dari dua arah, dari langit, dari bumi. Waqshif anna minal bala ma la yakshifuhu ghairuh. Dan apa namanya, jauhkanlah kami dari bala, tidak ada yang membuka, tidak ada yang menahan bala ini kecuali Engkau ya Allah. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kuntal ghafar. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon ampun kepadamu, dan Engkau innaka kuntal ghafar, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Pengampun bahasa Arabnya ghafirun dunub. Ya. Kalau pakai ghafar itu namanya wazannya fa'al, berarti banyak. Jadi mengampunin dosanya bukan sekali, berkali-kali. Soalnya habis minta ampun balik lagi dosa, minta ampun lagi diterima lagi, ampun minta dosa lagi, kemudian dia mohon ampun dari dosanya itu, diterima lagi, diampuni dosanya. Saking banyaknya Allah mengampuni kepada hambanya itu, maka dibilangnya Ghaffar. Fa'arsilis sama alaina midrar. Fa'arsilis sama, maka turunkanlah kepada kami air yang midrar, air yang banyak. Wa yaktasilu fil wadi, disunahkan pada saat setelah musim paceklik ini hujan nggak turun, hujan yang pertama disunahkan dia mandi hujan. Gitu ya. Kalau misalnya ada lembah kayak Kobangan gitu ya, airnya jadi penuh di situ, ya sunnah mandi berenang di situ. Kalau kita sih kayaknya udah ngalamin bedain ini air pertama sama air yang kedua kapan ya, gitu susah juga ya, hujan mulu begitu. Kalau di sana memang berasa benar dah, mau hujan bisa hitung. Cuman hari-hari itu udah habis itu udah agak ada hujan lagi selama 1 tahun. Jadi emang berasa hujan pertama turun tuh kita udah nanti-nantikan, nggak yang muda yang tua pada turun ke jalan mandi hujan, pada buka jubahnya begitu ya, pakai peci doang namanya, pakai kaos gitu. Nah sunnah dia keluar pada saat hujan yang pertama doa, ada kiblat itu doanya mustajab. Dan sunnah minum airnya
airnya yang langsung ke mulut, buka mangap gitu. Wa'idha, jadi ini wa'idha sulfirwadi idha sibar. Jadi kalau misalnya udah airnya banyak, kalau airnya dikit ya udah sunnah mandi air hujannya. Dan itu sunnah mandi air hujan. Dan itu doanya makbul pada saat turun hujan. Jadi jangan salahin hujannya, hujan lagi, hujan mulu perasaan jangan disalahin gitu. Begitu, bilang aja hujan rahmat. Gitu. Kalau panas, masya Allah, hitung-hitung lagi diampuni dosanya, lagi dibakar dosa. Mudah-mudahan panas di sini, nggak panasan di akhirat begitu. Jadi orang Islam itu diajarin interaksi, Pak. Interaksi. Sampai bab begini nih, alhamdulillah dapat duit kan, gitu. Benar, orang soleh begitu. Pakai piring jatuh begitu, nggak apa-apa. Mau dapat duit begitu. Khair, insya Allah begitu. Kita kan jatuhin aja terus banting, kurang baru 1, 5 sekalian, beli lagi apa gitu kan. Ya biarin jatuh memang harus takdirnya begitu, jangan disalahin. Subhanallah, lah beneran orang kan anak yang datang di abdi bifaliyatun dari masya Allah tergantung prasangka hambanya. Kalau yang dianggap ini hujan-hujan bala, jual bala beneran. Kalau hujan rahmat jadi rahmat. Makanya apalagi di tanah suci, Mekah atau Madinah. Madinah itu kalau dingin benar, panas benar. Itu datang rombongan musim panas ke sana, itu kata begitu, hati-hati. Begitu. Jadi begitu tuh orang soleh ketika dapat hujan, dia bilang ini hujan rahmat, khair insyaallah. Begitu. Ketika ada suatu musibah, dia bilang la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana, kan gitu. Ketika ditentukan musibah atasmu, katakanlah itu adalah takdir dari Tuhan. Memang ini takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu. Anak wajah jatuh, leset, tapi gimana? Khair, gak apa-apa, kuat, begitu. Wa yusabbihu lirra'di wal barqi, disunahkan tasbih ketika apa namanya? Ra'd itu apa ya? Ra'd itu geledek ya? Geledek kecil. Tapi kalau bar, apa bar? Kilat. Ini ya bersama dan yusabbihu subhana man yusabbihu ra'du bihamdi. Gitu. Kalau tinggal apa levelnya subhanallah ya. Bukan istighfar tapi subhanallah. Jadi setiap pada geledek, setiap pada petir bilangnya subhanallah, 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 subhanallah. Kalau kita astagfirullah gitu, ya, udah kebiasaan sana. Tapi aslinya wa yusabbihu lirra'di, sunnah tasbih begitu ya. Kemudian sholatul khauf ala thalathati adab. Sholatul khauf ini udah dibaca berapa? Belum. Sholatul khauf itu sholat dalam keadaan takut. Sholat 5 waktu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, cuma dalam keadaan ente takut, terancam, begitu ya. Jadi sampai detik lagi takut, terancam nyawa ente tetap wajib sholat. Cuman cara sholatnya beda-beda. Ini dulu kondisinya lagi perang. Pertama namanya Zatul Irik, sebuah tempat namanya Zatul Irik. Nabi waktu itu lagi berkemah begitu ya. Musuh ada di lain arah kiblat. Jadi bikin tenda, terus kemudian datang waktu sholat. Nah sahabat itu nggak mau sholat kecuali makmuman sama Rasulullah. Jadi walaupun dalam keadaan perang, jadi perang itu kan modelnya ada yang masih aman begitu, masih bisa dikemah. Udah kelihatan musuh orang cuman masih belum mulai gitu ya.
Ada yang udah berkecamuk seperti perang Badar itu pas sudah turun setengah duel tuh satu lawan satu yang 3 orang itu baru berkecamuk tuh seharian itu. Nah ini modelnya yang berita bermerek itu musuh di lain arah kiblat, tapi sahabat semuanya pada pengen salat di belakang Rasulullah, dan Rasulullah nggak mau ngulangin salatnya, nggak jadi ada begitu ya, karena mereka sangat pengen sekali sholat di belakang Rasulullah, dan musuh harus ada yang jaga. Bagaimana kalau semuanya sholat tiba-tiba musuh nggak ada yang jaga? Begitu. Akhirnya Nabi membagi 2 kelompok. Kelompok pertama itu sholat sama Nabi. Contoh misalnya sholatnya asar yang 4 rakaat. Kalau sholatnya asar 4 rakaat, maka 2 rakaat ini mereka sholat bersama Nabi. Tatkala Nabi sudah bangun menuju rakaat ketiga, Nabi panjangin di rakaat ketiga itu. Kelompok yang tadi ikut sholat sama Nabi itu pas lagi Nabi diri di rakaat ketiga, mereka niat mufaraqah, niat keluar dari imam. Dia menyelesaikan sholatnya sendiri. Jadi pada ruku sendiri, tidur sendiri. Nabi panjangin itu di rakaat ketiga. Sampai udah salam sendiri, mereka langsung bergegas menuju ke kelompok yang tadi lagi jaga, aklusan. Habis lagi pada lagi jaga ini tadi. Sekarang pada balik lagi ngikut makmuman sama Nabi, masbuk dia. Yang tadi habis sholat mereka jaga sekarang. Nabi tatkala udah panjangin di rakaat ketiga, mereka pada masuk nih jamaah baru, kelompok yang kedua, ruku bareng tidak sujud. Rakaat kedua, maksudnya rakaat keempat bagi Nabi, rakaat kedua bagi dia. Sampai Nabi tahiyat akhir. Kalau Nabi tahiyat akhir, mereka menyelesaikan sholatnya sendiri. Berdiri menuju rakaat ketiga, ruku, sujud, terus sampai rakaatnya ketemu di tahiyat akhir. Baru habis itu salam bersama Nabi. Kelompok pertama dapetin takbiratul ihram bersama Nabi, kelompok kedua dapetin salam bersama. Dua-duanya dapat jamaah Nabi. Cuma bedanya di tengah-tengah mereka menyelesaikan sholat sendiri. Yang ini lihat mufaraqah, yang ini nggak lihat mufaraqah, yang kelompok kedua. Begitu. Saking pengennya mereka sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai tinggal sholat jamaah, walaupun keadaannya lagi genting kayak kemarin tuh. Walaupun kalau ini maksudnya musuhnya kelihatan, ini musuhnya nggak kelihatan, iya nggak? Virus nggak kelihatan, virus. Ayyakun al-adu wassalatul khawf ala thalathati adrubin. Kenapa ini masih dipelajari? Sekarang ente perang nggak ini? Enggak. Perang tuh ada dulu, ada di zaman Nabi. Di zaman sahabat juga ada perang. Cuma zaman kita udah nggak ada perang. Tapi kenapa Imam Syafi'i masih menjadikan bab sholatul khauf ini masih ada? Ini masih kita baca karena nanti ada satu waktu kalau misalnya datang Imam Mahdi, nanti kagak kaget. Imam Mahdi ini diriwayatkan nanti dia datang. Dia bagian dari cucunya Nabi Muhammad SAW, berpegang sama sunnahnya sama seperti dulu keadaan Nabi Muhammad SAW. Dia juga betul, dan kendaraannya pun sama, model perangnya pun sama, pakai panah, pakai pedang, gitu. Dan sahabatnya Mahdi sama seperti sahabat Rasulullah. Jadi tatkala ada panggilan perang, terus gimana dalam keadaan perang itu sholat, caranya dipakai sholatul khauf. Jadi masih ada berlaku. Makanya sewaktu-waktu ada ini, cuman sih sekarang belum kelihatan, gitu ya. Ada yang dari sini ke ke Cideng kali apa kemana kita pakai kuda. Ada delman ya, delman.
biar goceng putar balik. Karena riwayat Imam Mahdi itu dia ngikutin Nabi Muhammad SAW, semua sunnahnya, pakaiannya, semua. Wassalatul khauf ala thalathati adrun. Salat khauf itu ada 3 macam. Yang pertama, ahaduha yakuna al-abu fi ghairi jihatil qiblah. Itu musuh bukan di posisi arah kiblat. Jadi di arah sana, di arah sana, di arah sana. Jadi kalau sholat di sana semuanya sholat, khawatir nggak ada yang lihat, begitu ya. Nah, maka imam fayufarriquhul imamu firqatain. Imam membagi 2 bagian. Firqatun taqifu fi wajhil adu. Satu kelompok dia berjaga menghadap ke arah musuh. Misalnya musuh sebaliknya arahnya ke belakang. Berarti musuh kelompok yang pertama itu menjaga mereka. Wa firqatun taqifu khalfahu. Dan satu kelompok lagi ikut sholat bersama imam. Fayusalli bil firqati allati khalfahu. Jadi hebatnya kenapa ada ini, asbabnya dari apa? Sahabat nggak pengen sholatnya diimami kecuali hanya Nabi Muhammad. Sampai Nabi bilang pada saat ada satu perang namanya perang Hamra bin Asad. Ini perang terjadi setelah perang Uhud. Kita tahu kan kisahnya perang Uhud itu dibilang kalah tapi bukan kalah benar, dibilang menang tapi pada bonyok semua para sahabat. Ada yang kena tombak, ada yang tangannya putus, ada yang ketusuk tapi masih hidup. Bayangin, kesehat-sehat mereka setelah bahkan dikabarkan difitnah di situ bahwa Nabi Muhammad meninggal dunia. Ada Nabi Muhammad di situ. Satu-satunya perang yang Nabi Muhammad pakai baju besi di perang Uhud. Sampai Nabi ketusuk di pipinya itu dengan penyangga besi. Karena Nabi pakai helm, pakai apa namanya, topeng besi. Saking kerasnya pukulan, akhirnya penyangga yang di sini masuk. Sampai ada yang patah giginya lagi. Terus ditadangin darahnya. Ditanya oleh sahabat, kenapa kau tidak biarkan aja darahnya? Khawatir kalau turun darahnya sampai nempel ke bumi Uhud ini, malaikat penjaga Uhud ini langsung membalikin mereka. Saking rahmatnya Nabi Muhammad sampai kayak begitu. Karena Nabi berharap tetap Allah mahdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah hidayah, sesungguhnya mereka tidak tahu. Kalau dia tahu pasti nggak bakal merangi kami. Benar, Khalid bin Walid kan masih pemimpinnya orang kafir saat itu, tapi Allah kasih hidayah menjadi orang yang betul-betul megang Nabi Muhammad. Khalid bin Walid, luar biasa. Berkat doanya Nabi SAW. Bahkan udah saking pentingnya Nabi Muhammad diberkatkan. Awalnya kan tahu ya, menang berkat tentara pemanah, udah dibilangin jangan turun, tetap turun karena melihat Ghanimah lagi dibagi. Khalid bin Walid menjadi pemimpin pasukan sana waktu itu, dia putar balik, lihat pemanah pada turun, dia putar balik, dia yang sekarang dia naik di atas. Lalu itu mulai berdatang sih. Tapi setelah masuk Islam yang Khalid bin Walid, dia masih pegang ada beberapa rambut Rasulullah SAW yang dibagikan saat Nabi Muhammad tahallul umrah. Itu dijadiin jimat. Jadi kalau perang Khalid bin Walid ditaruh ada tempat khusus di topeng besinya itu, baju besinya itu ada tempat khusus buat taruh rambutnya Rasulullah SAW. Dia yakin betul kalau ada bagian dari anggota tubuh Rasulullah yang ada di sini pasti menang. Gak benar. Setelah Rasulullah wafat itu Khalid bin Walid banyak memimpin pasukan Islam diberikan kemenangan. Masya Allah, bisa kayak begitu ya. Padahal dulunya di kubu orang kafir. Tapi berkata, saking dahsyatnya perang Uhud itu, Nabi sampai didesak oleh sahabat, ya Rasulullah, ente kan
punya doa mustajab, ya udah laknatin aja mereka tuh, sumpahin aja. Anda bukan diutus menjadi pelaknat, bukan pencaci, tapi Anda adalah rahmah. Begitu, Masya Allah. Di situasi seperti itu Nabi Muhammad masih berdoa seperti itu. Nah, setelah perang Uhud, banyak sahabat yang terluka. Rasulullah mengumumkan untuk subuh besok yang kemarin ikut sholat, yang ikut perang Uhud, maka harus ikut juga sholat subuh bersama. Sahabat ada yang digotong, bayangin, untuk sholat kudu digotong, ya karena Nabi perintah begitu. Wow, kayak gitu. Di pagi itu Nabi masih kirim beberapa pasukan, namanya perang Hamra'il Asad, untuk nyamperin pasukan yang terakhir pulang ke Mekah, orang kafir, namanya Hamra'il Asad. Karena di situ kenapa Nabi bilang umumin yang kemarin ikut perang, maka yang sekarang juga ikut sholat. Karena banyaknya orang munafik yang pada keluar nggak ikut perang. Kita tahu kan cikal bakal itu kenapa asbabnya perang Uhud itu. Jadi Nabi tahu nih, mereka orang kafir bakalan datang. Terus kemudian Nabi nggak menemuin, tapi didesak sama orang kafir, orang munafik. Orang munafik itu sifatnya masuk ke berani sih begitu. Nabi samperin dong, tunjukin kalau kita ini Islamnya udah kuat di Madinah. Nabi udah tahu kalau nanti terjadi perang Uhud ini bakalan chaos, maksudnya bakalan kurang-kuranda. Gitu. Banyak yang nggak mau megang amanahnya Nabi. Niatnya orang munafik agar Nabi cium, agar Nabi nggak jadi perang. Rupanya harapan mereka nih orang munafik bahwa Nabi ketika diajak begitu, Nabi nggak mau perang. Dan satu sisi Nabi udah tahu kalau perang ini bakalan kalah. Akhirnya Nabi masuk ke dalam pakai baju besi, ayo kita keluar, kita perang, siapin pasukan. Orang munafik bingung, dalam hatinya dia, tadi gue cuma gedein doang gitu ya, gedor doang, bener mau kan, begitu. Baru orang munafik yang tadi ngajak Quran, jangan ada Nabi, jumlah kita sedikit, ntar kita bagaimana ini, istri kita bakal jadi janda, anak-anak kita bakal jadi yatim. Orang munafik begitu. Awalnya berisik minta perang, kira jadi perang, turun cilok begitu. Karena gue balik lagi, entah gak balik lagi. Apa kata Nabi? Pantangan seorang Nabi kalau udah pakai baju perang gak jadi gitu. Kayak model ente di pantangan dulu gol kalau pernah leher. Dulu kayak tahu begitu tuh. Akhirnya leher ayam. Ayam. Ada tulisan begitu. Ini Nabi umumkan begitu agar orang munafik jangan ikut sholat kepada Nabi. Orang mukmin yang kemarin pada sakit-sakit wajib sholat. Padahal enaknya saat itu udah di rumah boleh istirahat. Tapi Nabi umumkan sholat subuh jamaah. Ada yang berdarah-darah begitu ya. Masya Allah. Kita pulang acara maulid kadang-kadang lupa sholat isya. Bablas salat subuhnya, jangan. Pulang ziarah malah nggak sholat, jangan. Dulu PDB, wassalatul khawf. Terus kemudian, fayusalli bil khati'ati khalfahu. Kemudian sholat dengan kelompok yang ada di belakangnya. Ini contoh kalau sholatnya 2 rakaat. Kan kita sholat 5 waktu itu ada 3 ya jenisnya. Ada yang 4 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 2 rakaat. Yang 4 harus paham dari zuhur, asar, isya, maghrib 3 rakaat, 2 rakaat dari subuh. Kalau yang 4 rakaat, sarang 2 rakaat, berarti Nabi berdirinya di rakaat 3.
Kalau yang 3 rakaat seperti sholat maghrib sama, Nabi berdirinya di rakaat ketiga, mereka menyelesaikan sendiri 1 rakaat, yang kelompok yang kedua dapat 1 rakaat bersama Nabi. Nah, adapun sholat subuh, sholat 2 rakaat, atau sholat zuhur yang dikosor, nah bisa juga 2 rakaat. Itu adalah syarat rakaat, serakaat, gitu ya. Dalam melihat kalau sholatnya 2 rakaat, Faisyol dibilkir qatilati khalfahu raka'atan, dia sholat kepada jamaah kelompok pertama dengan 1 rakaat. Tsumma tatimmu li nafsiha, kemudian dia menyempurnakan sendiri. Kalau sudah 1 rakaat, kalau sudah 2 rakaat, dia menyempurnakan sendiri. Kalau sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Wa tamdi ila wajhil adu, kemudian sudah selesai assalamualaikum masing-masing langsung bergegas menghadap ke arah musuh. Nah, jadi sholat di depannya panahnya mereka, tombaknya mereka, pedangnya mereka itu di depan semua. Jadi nggak ada yang pasang benar. Gitu ya. Lagi perang aja sholat boleh bawa apa namanya alat perang. Kita lagi jagain bocah boleh nggak sholat bawa gendong dia? Oh, sholat gitu sambil gendong dia kan misalnya kan udah bawa tangan, apa bawa tangan, udah agak mau lagi lepas. Jadi pas sambil ihram udah seruku, kalau bisa ruku bersama dia, kalau enggak dia taruh. Tarik tidak mau lagi, tanpa sujud taruh lagi. Gitu. Ada. Malah di Masjidil Haram orang macam-macam, ada yang pakai ian tali ulir, yang model yang itu yang kemper gitu kan, cuma bentuknya tali. Satu diikat emaknya, satu diikat sama tuh bocah. Jadi pas kalau bocah itu mau lari ke sono gitu kan, yang Masjidil Haram kan gede, dia berasa dia tali gitu. Sholat itu kayak main-mainan. Nah, bisa gitu. Yang penting tuh pampers lagi nggak ada isinya. Nanti perhatiin gue, kalau saya ada tainya nggak bisa. Terus sholat bawa jenazah, bawa apa namanya najis. Ya, gitu. Jadi pastiin dulu ininya bersih, baru. Terus tempat tadi mulai nafsi, watam di dalam wajib. Kemudian ablusan yang tadi sholat, sekarang jaga yang tadi jaga. Watak titoi betul ukhra, dia datang gabung masbuk Faisal lebih harakatan, kemudian dia sholat bareng sama dia 1 rakaat atau 2 rakaat. Watatim mulai nafsihat, kemudian saat imam itu di kondisinya lagi tahiyat akhir, maka dia menyempurnakan sendiri. Kemudian bergabung lagi bersama imam Faisal lebih kemudian dia salam, yang satu dapat 1 takbiratul ihram, yang satu dapat salam. Berisya belum? Ada sampai sini ada yang mau tanya? Tidak. Tentang kita ada lagi. Yang kedua, musuhnya ada di arah kiblat. Musuhnya ada di arah kiblat, udah semuanya ikut sholat. Cuma bedanya pas lagi mau sujud, itu kagak sujud semuanya, tapi sujud sebagian aja. Misalnya dibikin 2 soft, berarti soft yang pertama yang sujud bareng. Yang ini nunggu ya tidak sambil ngeliat musuh. Nah, Ustaz, berarti dia sholatnya agak khusyuk loh, gitu, nantiin orang. Ini udah hujan, udah hujan. Urusan sosial, apa namanya ini, horizontal, itu pasti sama dengan urusannya sama vertikal. Vertikalnya kita kepada Allah. Hablum minan nas,
sama hablum minallah tuh ngikutin hablum minannasnya. Paham nggak maksudnya? Ente sholat, bocah ente dikit lagi mau ke api, kompor lagi nyala. Kalau ditepak begini tuh air diban dia semuanya. Ente terusin sholatnya apa yang ente samperin dia? Kalau masih bisa dengan menjaga 3 gerakan, nggak sampai 3 gerakan berturut-turut, ente bisa samperin dia masih dalam keadaan sholat. Jadi cegah dia. Tapi lu kagak bisa lagi, kalau begini lama keburu kesiram ya, langsung batalin, ambil ya. Makanya kalau mau sholat, kompor matiin, keran matiin, jangan sambil ngisi bak dan dia sambil sholat. Bakul, rumah pun enggak. Jangan sambil nungguin paket Shopee, takutnya. Assalamualaikum. Sini pegang ya. Kalau lihat tadi muter balik ke Shopee, gue lagi mau pakai buru-buru lebarannya, benar gak? Katanya jadinya bukan. Katanya bukan. Orang mengundang tahlilan antar malam di sisa. Ya, lalu ada bang ini ada, cuma lagi sholat. Dia bilangin tadi sisa, gue mau undang disuruh ke rumah dia tahlilan. Bininya lupa bilangin tadi ada sisa udah kelihatan. Kata bininya, kok mau kemana bang? Kok habis tahlilan? Gue kan belum bilang. Gue dengar tadi di sholat. Daripada di sholat mikirin mau tahlilan. Mana yang undang itu lagi tuh yang orang kayak sebelah tuh. Bukan hanya pakai Indomie aja tapi yang amplop-amplopnya gitu. Ada kelihatan gitu. Jadi makanya sholat taik hukumnya makruh. Apa itu taik? Taik itu orang yang punya keinginan sesuatu tapi belum dibawa sholat, nah itu hukumnya makruh. Seperti pengen makan, lagi lapar, pengen minum, belum sempat minum juga sholat. Langsung masih ngantuk, masih keinginan pengen tidur, bentar dulu. Kan ada tuh hadisnya di Riyadhus Shalihin, kalau lagi masih ngantuk, tahan dulu sampai hilang ngantuknya. Jangan sampai dia baca ayat Qur'annya salah begitu. Akhirnya dia malah doanya melanggar dirinya. Kalau kita sampai kayak begitu sih. Cuma takutnya pas sujud kagak bangun lagi, ngorok dia gitu. Gitu. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang menjalankan perintah Allah yang khusyuk. Mudah-mudahan salat kita dijadikan salat al-muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Salatnya berkualitas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga salat kita ini sampai kita meninggal dunia dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Seperti Imam Habib Abu Bakar Gresik yang kemarin dihaulkan sampai akhir hayatnya masih tetap sholat, masih padahal umurnya sudah 91 tahun, dan saat itu beliau udah masanya nggak makan nggak minum selama 15 hari, tapi masih sholat. Hebat kan? Nggak makan nggak minum 15 hari tapi masih sholat. Wali, insyaallah. Dan Allah berikan kita keberkahan Habib Abu Bakar Gresik, insyaallah. Dan Allah memberikan sehat afiat dan umur yang taat ibadah kepada Allah. Jadikan anak syukur soleh-soleh amal baik bahagia dunia dan akhirat. Dan ini waktu soleh jami'ah syamil khair wal akhir wal hawl bi al-fatihah. Ya Rabbana tarafna bi'ana tarafna wa annana asrafna la ladha asrafna. Amin.
والفلاح.